Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita memasuki minggu keempat. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Dan di sana sudah diberikan satu buah latihan, yaitu latihan 4 yang ada di LKS halaman 6. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, yaitu tentang bentuk akar, Bu Ivi akan bahas dulu sedikit atau kita akan mengulang apa itu bentuk baku atau notasi ilmiah. Baik, Bu Ivi akan share screen. Iya. Jadi, latihan 4 ini atau latihan tentang bentuk baku ini biasanya bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat M, di mana A adalah termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional yang di mana bilangan rasionalnya hanya bilangan rasional antara 1 sampai dengan 10. Di dalam bilangan rasional ini termasuk di dalamnya adalah bilangan desimal. Seperti kita tahu desimal itu adalah bilangan yang memiliki ciri-ciri menggunakan tanda koma. Misalnya 2,3, 1,74 dan seterusnya. Ini adalah bentuk umum dari bentuk baku. Nah, pada contoh soal di halaman 6, di sana sudah diberikan 4 buah contoh soal, di antaranya bentuk baku dari 4 juta. 4 juta ini kalau kita tuliskan, lihat, terdiri dari 7 angka. 7 angka ini bisa disederhanakan dengan bentuk baku. Jadi kalau kita buat bentuk bakunya menjadi 4 kali 10 pangkat. 10 pangkat kita tinggal hitung nolnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 4 kali 10 pangkat 6. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 24, ini kita buat lebih panjang ya. Kalau seperti ini, kalau mau dibuat bentuk baku seperti apa? Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa bentuk baku adalah A kali 10 pangkat M, di mana A-nya bilangan rasional antara 0 sampai 10. Antara 1 sampai 10, tapi 10-nya tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau bisa Bu Ivi buatkan bentuknya, jadi 1 termasuk di dalamnya, namun 10 tidak, tidak ada sama dengannya. Jadi hanya antara 1 di mana 1-nya bisa masuk dan antara 10 di mana 10-nya tidak. Nah, di sini kalau kita buat bentuk bakunya maka menjadi kita tuliskan semua angka selain 0. Di sini ada 20, ada 24. Namun tadi bilangan baku itu adalah bilangan rasionalnya tidak boleh lebih dari 10. Nah, ini 24. Maka kita ambil 2,4-nya. Kemudian kalau bahasa Bu Ivi, di sini kan tadinya nggak ada 0 ya. 24 miliar ini nggak ada 0, nggak ada komanya. Sekarang dibuat menjadi 2,4. Ada koma di sini, tadinya nggak ada koma, kita kasih koma di sini. Di antara 2 dan 4. Karena kan bentuk baku itu harus bilangan rasional antara 1 sampai 10 gitu. Maka harus 2,4. Kemudian di sini tidak ada komanya. Sebenarnya 24 miliar ini dia memiliki koma, namun komanya tidak dituliskan. Komanya ini terletak di belakang gitu. Nah, dari sini, dari koma di belakang awalnya kita ingin pindahkan koma tersebut ke di antara 2 sama 4.
maka kita tinggal hitung pindahnya koma itu berapa langkah. Awalnya di belakang sini, pindah ke sini. Maka menjadi kita hitung dari sini pindah 1, 2, maaf di tengah-tengah ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia berpindah 10 langkah. Kita hitung ulang. Perhatikan awalnya koma di belakang, kemudian pindah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah 10 langkah, maka bisa dikatakan bentuk 24 miliar kita rubah menjadi 2,4 kali 10 pangkat 10. 0 yang tertulis di sini hanya 9, ini kan 9 0. Satunya adalah milik si 4 tadi. Gitu. Contoh berikutnya, masih yang mudah. Misalnya 125.000. Kita mau buat bentuk bakunya. Maka sama dengan tadi harus bilangan rasional antara 1 sampai 10, tapi 10 tidak ikut ya. Maka kita tuliskan semua angka selain 0. Di sini ada 125. Kita tulis 1, 2, 5. Kemudian kita letakkan komanya sehingga membentuk bilangan rasional antara 1 sampai 10. Maka komanya itu kan pasti kita sisakan 1 angka di depan koma. Maka jadi 1,25. Perhatikan tadi bilangan ini tidak memiliki koma. Sekarang memiliki koma di sini. Maka kalau dia tidak memiliki koma, sebenarnya komanya ada di belakang. Sekarang kita tulis atau kita hitung perpindahan koma dari belakang sampai ke antara 1 dan 2. Maka perpindahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Maka jadi kita bisa tuliskan bentuk bakunya menjadi 1,25 kali 10 pangkat 5. Atau untuk mudahnya, ini kan nolnya ada 3. Ya enggak? Nah, kemudian tambah 2 yang selain 0, jadi 5. Gitu. Oke, contoh berikutnya. Kita beranjak ke bagaimana kalau dia bentuknya 0,003. Kita mau jadikan bentuk baku. Ini tadi contoh bentuk pertama ya. Sekarang bentuk kedua. Mau dijadikan bentuk baku. Kalau tadi angkanya besar, sekarang 0,03 merupakan angka yang sangat kecil. Maka ini kita sama tuliskan angka selain 0. Angka selain 0 di sini adalah 3. Maka 3 ini menjadi bilangan rasionalnya. 3 sudah terletak antara 1 dan 10 ya. Berarti kita sudah tidak pakai koma karena memang sudah tidak ada angka lagi setelah 3. Kemudian dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkatnya berapa? Nah, lihat. Kalau tadi di atas, ini kenapa 10 pangkat 10? Pertama 9 nolnya, kemudian satunya adalah milik si 4. Nah, sekarang begitu juga ini. Kita hitung nolnya adalah dari koma. Di belakang koma ini ada berapa nol? Ada 2 nol. Atau awalnya kan komanya di sini. Pindah ke sini ya, ke 3.
setelah 3 karena ini bilangan rasionalnya 3, maka komanya dari sini pindah ke sini. Kita hitung berapa langkah, 1, 2, 3 langkah ke kanan. Kalau tadi langkahnya ke kiri, sekarang langkahnya ke kanan. Artinya apa? Kalau dia ke kiri positif langkahnya, kalau melangkah ke kanan dia akan negatif. Sebanyak langkahnya tadi adalah 3. Oke, lagi contoh berikutnya misalnya 0,0000 panjang ya, 762. Kita mau buat bentuk bakunya. Pertama, kita tuliskan semua angka selain 0. Di sini ada 762. Ingat, bilangan rasionalnya antara 1 sampai 10. Maka kita tulis menjadi 7,62 kali 10 pangkat berapa? 7,62. Nggak bisa 76,2. 76,2 lebih besar dari 10. Atau misalnya 0,762. 0, itu lebih kecil dari 1. Kan bilangan rasionalnya tadi harus antara 1 dengan 10. Maka 7,62 kali 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Awalnya komanya di sini. Dipindahkan ke antara 7 dan 6. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan. Berarti min 5. Atau gini, angka 0 di belakang koma berapa? 4. Kemudian komanya ditambah 7. Angka sebelum komanya kan 1, 7. Maka jadi pangkatnya pangkat min 5. Ya, atau ini tuh kan sebenarnya adalah kalau kita buat dalam bentuk pecahannya adalah 762 per 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah gitu. Kemudian dibentuk bakunya jadi seperti ini. Oke, contoh berikutnya adalah bagaimana kalau dari bentuk baku menjadi bentuk biasa. Misalnya 22,4 kali 10 pangkat 2 diminta untuk dirubah menjadi bilangan biasa. Ini kan artinya 2,4 kali 100. 2,4 kali 100 maka 0,1 kita coret untuk memindahkan angka ke belakang. Jadi 24 ya. Kemudian masih ada 0,1. Kita tinggal tulis sisanya 240. Misal lagi 0, maaf. Saya misalnya 9,823 kali 10 pangkat 5. Maka ini kan artinya 9,823 kali 10 dengan 10 pangkat 5 itu 100.000. Nolnya ada 5. Sama dengan pertama kita pindahkan koma sampai dia ke belakang. Ini membutuhkan melewati 3 angka, 823. Maka kita coret nolnya di sini 3 atau kita pakai 3 untuk memindahkan koma sampai ke belakang. Sisanya nolnya 2, maka kita tulis sisanya. Maka ini menjadi 9823. Tadi sisa nolnya 2. Nah,
Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Bagaimana kalau perkalian atau pembagian? Contoh yang perkalian misalnya 1,5 kali 10 pangkat 2, kemudian dikalikan lagi dengan 10 pangkat 3. Sebelumnya kita telah mempelajari bilangan berpangkat dengan sifat perkalian, di mana jika bilangan baku dari sebuah bilangan berpangkat sama, di sini 10 pangkat 2, dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 3. Bilangan bakunya sama-sama 10. Nah, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Perkalian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita tinggal tambahkan. Ini akan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 2 tambah 3. 5. Ini 5. Contoh yang pertama untuk nomor 3. Contoh berikutnya adalah misalnya 2 kali 10 pangkat 2 dikalikan dengan 2,3 kali 10 pangkat 2 juga misal. Maka ini pertama kita kalikan dulu 2 dengan 2,3. Angka yang sama-sama bilangan rasionalnya dulu. 2 dikali 2,3 hasilnya adalah 4,6. Setelah itu kita kalikan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Sama seperti tadi yang di atas. Kita tinggal tambahkan pangkatnya. Maka menjadi kali 10 pangkat 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. Lanjut, contoh berikutnya. Kalau 8 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 2,1 kali 10 pangkat 2. Sama caranya, kita kalikan dulu 8 dengan 2,1. 8 dengan 2,1, sebentar ya. Oke. 8 kali 2,1 hasilnya adalah 16,8. 16,8 dikali 10 pangkat berapa? Di sini ada 10 pangkat 3, di sini ada 10 pangkat 2, maka 10 pangkat 5. Sudah benar belum? Sudah benar, namun belum tepat. Kenapa? Karena di sini belum bilangan rasional antara 1 sampai 10. Maka kita rubah dulu 16,8 menjadi 1,68. Nah, ini baru bilangan rasional antara 1 sampai 10. Karena 16,8 itu akan sama dengan 1,68 kali berapa? Ini dikali dengan 10. Awalnya komanya di sini, kita pindahkan di antara 1 dan 6. Maka dia bergeser 1 kan ke kiri, maka pangkatnya positif. Perpindahannya 1. Kemudian ini berubah menjadi ini. 16,8 berubah menjadi 1,68 kali 10 pangkat 1. Dikali lagi dengan 10 pangkat 5. Dikali 10 pangkat 5.
Maka 1,68 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 baru deh selesai. Sekarang gimana kalau yang pangkatnya negatif? Kalau pangkat negatif sama langkahnya. 3 kali 10 pangkat 2 kita kalikan dengan 6 kali 10 pangkat min 1 misalnya. 3 deh. Nah, ini akan sama dengan, kita kalikan dulu 3 dengan 6. Berapa? 18 ya. 18 kali 10 pangkat, jangan bingung. Di sini 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat min 1. Kan dijumlahkan pangkatnya. 3 ditambah min 1. 3 ditambah min 1, maka hasilnya 2. Sudah benar? Benar, tapi belum tepat. Kenapa? Di sini masih 18. Kita rubah jadi bilangan rasional antara 1 sampai 10, maka jadi 1,8. 18 itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 1 ya. Pangkat 1-nya nggak perlu ditulis. Dikalikan lagi dengan 10 pangkat 2. Kali 10 pangkat 2, maka akan sama dengan 1,8 kali 10 pangkat, di sini pangkatnya berapa kalau tidak ditulis? 1 ya. Di sini pangkatnya 2, jadi pangkat 3. Ini kalau perkalian. Kalau pembagian bagaimana? Sama. Kalau pembagian, misalnya 6 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat misalnya 2. Angka sama, 6 dengan 2 kita operasikan, cuma di sini operasinya bukan kali, ingat. Di sini operasinya pembagian. Maka 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Pada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan baku yang sama, di sini sama-sama 10, maka pangkatnya kita kurangi. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dia dikurang. 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Atau 1 di sini nggak perlu ditulis, maka jadi 3 kali 10. Lanjut, gimana kalau ada pangkat negatifnya? Sama. 8,4 kali 10 pangkat 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 8,4 kita bagi 2, maka hasilnya 4,2 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2, maka akan sama dengan 4. Tadi pembagian dikurangi pangkatnya ya, berarti 4 dikurangi. Nah, hati-hati di sini dikurangi oleh min 2. Karena pembagian dikurang berapa? Dikurangi pangkat yang pembagi, berarti dikurangi oleh min 2. Maka menjadi 4,2 kali 10 pangkat negatif, ketemu negatif, jadi positif. 4 ditambah 2 jadi pangkat 6. Seperti itu untuk latihan 4 contoh soalnya. Untuk yang belum mengerjakan silakan dikerjakan, masih ditunggu sampai hari Sabtu.
Namun karena pengerjaannya terlambat, maka akan ada konsekuensinya, yaitu nilai akan dikurangi karena kalian tidak disiplin. Oke, sekian untuk latihan 4 ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bu Ivi akan hentikan dulu ya rekaman yang ini. Kita akan lakukan rekaman kedua.